Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Untuk Tuhanlah segala kepujian dan kemuliaan. Kami mempersembahkan siaran malam ini dari awal pertengahan sampai tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan sepanjang siaran ini untuk kemuliaan Tuhan. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya. Dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah Jemaat Pelaku Firman. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita kuat dan berkemenangan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Kami akan membacakannya, kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Jemaat Pelaku Firman, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan tidak ada hidup yang paling berbahagia kecuali kita percaya Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, bukan berarti lepas daripada masalah. Tetapi setiap masalah ada jalan keluarnya. Kenapa setiap masalah ada jalan keluarnya? Karena Tuhan Yesus itu jalannya. Dia bukan hanya jalan untuk kita pasti masuk ke sorga, tapi juga jalan untuk setiap masalah, persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Karena itu kami mendorong untuk setiap kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV, bertekadlah sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan ini. Ada 4 hal yang kami mau sharingkan tentang tema kita, Jemaat Pelaku Firman. Apa untungnya, apa rahasianya kalau kita menjadi jemaat pelaku firman? Dalam Lukas pasal 6 ayat 48, rahasianya yang pertama, kita akan kuat. Kami pastikan kalau ada kita lihat seorang Kristen kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi godaan, kuat menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Kami mau katakan, itu tidak terjadi seperti membalikan tangan. Dan kami pastikan, setiap kita juga bisa mengalaminya. Asalkan setiap kita mau mengambil keputusan menjadi jemaat pelaku firman. Karena keuntungannya, khasiatnya, dampaknya, kalau kita jemaat pelaku firman, kita akan kuat.
Haleluya. Jadi kekuatan yang kita dapat sebagai orang percaya itu adalah hasil daripada kita yang mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Karena itu kami mau mengajak kita, bacalah Alkitab, tekunlah, tapi jangan hanya membaca, tapi jadi pelaku firman. Kita akan kuat. Kami sengaja mengangkat tema ini supaya di hari-hari yang masih tidak pasti, di hari-hari yang masih sulit yang kita lihat ini, kita bukan hanya bertahan tapi keluar menjadi pemenang. Karena kita percaya Tuhan tidak mungkin berdusta. Alkitab katakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Jadi jemaat pelaku firman yang pertama dari Lukas 6 ayat 48, kita akan kuat dalam kehidupan ini. Yang kedua yang kami mau bagikan buat kita, jemaat pelaku firman, kita akan memiliki kesaksian. Kita nggak akan pernah punya kesaksian kalau kita nggak pernah menjadi pelaku firman. Karena kesaksian adalah buah daripada firman yang kita lakukan. Haleluya. Kalau kita baca Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan. Ya, jelas-jelas dikatakan Daniel berketetapan. Kalau kita baca Alkitab kita, ya kenapa Daniel bisa berketetapan? Karena Daniel adalah pelaku firman. Kalau kita baca dalam Alkitab kita dengan jelas-jelas, Alkitab katakan Daniel 3 kali 1 hari, ya dia berdoa kepada Tuhan. Dia jadi pelaku firman. Jadi tidak heran kalau dia menjadi orang yang kuat dalam hidupnya, menjadi orang yang punya ketetapan hati dalam hidupnya. Haleluya, yang pada akhirnya menjadi kesaksian. Dia punya warna, tidak seperti orang kebanyakan. Kalau lingkungannya mabok-mabokan, kalau lingkungannya ya tidak hidup kudus, tapi Daniel hidup kudus. Tidak ikut arus. Sementara teman-temannya ikut arus, memakan, meminum makanan dan minumannya disantap raja. Kami mau katakan, tapi Daniel berketetapan, tidak menajiskan dirinya. Apakah itu terjadi begitu saja? Kami pastikan tidak. Tapi Daniel adalah jemaat pelaku firman, di mana Daniel mau menjadi pelaku firman, sehingga bukan hanya dia kuat, tapi memiliki kesaksian hidup. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, mari kita contoh. Karena Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada segala kebenaran. Kalau itu kebenarannya, ayo, ini waktunya kita berlomba untuk menjadi jemaat pelaku firman. Ke gereja itu baik, kami mendorong kita rajinlah ke gereja. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita gereja, sesudah kita pulang dari gereja, kita menjadi pelaku firman. Firman-firman yang kita dengar, ya tidak berlalu begitu saja, tapi kita bertekad. Kalau itu yang kita lakukan, selain kita kuat, tapi kita akan punya kesaksian. Kita akan punya kesaksian. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Itu bukan slogan. Itu bukan retorika, tapi itu nyata dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dikala kita melakukan firman, Tuhan akan mengenapkan janjinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh punya kesaksian, dan kesaksian kita akan meninggikan Yesus. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga, jemaat pelaku firman,
Kalau kita baca Matius 4 ayat yang keempat, kita akan bertumbuh. Kami tidak tanya berapa lama kita sudah jadi Kristen. Kami tidak tanya kita dari anggota gereja mana. Dan kami tidak tanya saudara sudah dibaptis atau belum. Yang kami mau tekankan buat kita, ya, sudahkah kita menjadi pelaku firman? Haleluya. Karena kalau kita pelaku firman, kita akan bertumbuh. Banyak kali sekarang kekristenan yang ada kita lihat, ya Kristennya Kristen kejepit. Apa artinya? Kalau punya masalah baru berdoa, kalau punya masalah baru datang ke gereja. Haleluya. Kalau ada masalah baru dia ya puasa. Seharusnya kami mau tekankan buat kita, ya kita harus disiplin. Ada nggak ada masalah, kita tetap berdoa, baca firman, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Praktekkan ini, maka kita akan bertumbuh. Haleluya. Ada banyak orang ditinjau dari sudut umur udah pantas jadi guru. Tapi kalau kita lihat, kalau dia sakit masih kudukun, masih ke orang pintar. Kalau mau kawin masih lihat ramalan-ramalan. Kami mau katakan, dengar baik, itu bukan ajaran Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak kuat dalam firman. Kita nggak tahu firman, bahkan tidak mau melakukan firman-firman yang kita sudah dengar. Dengan kata lain, kita dangkal. Kedangkalan kita itulah yang membuat kita mudah disesatkan dan tersesat. Kami berdoa, biar firman malam ini, jemaat pelaku firman, mendorong kita untuk melangkah selangkah maju lagi dalam dunia kekristenan kita, sehingga kita boleh berkata, bersama Yesus kita maju, bersama Yesus kita bertumbuh, bersama Yesus kita akan berbuah. Haleluya. Nah, yang terakhir, yang keempat yang kami mau bagikan, jemaat pelaku firman, kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan berbuah lebat. Haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan ingin supaya kita berbuah lebat. Salah satu caranya untuk berbuah lebat, kami pastikan kita harus jadi pelaku firman. Tidak ada makanan yang paling bergizi dalam kehidupan kerohanian kita kecuali firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin berbuah lebat, perlu banyak vitamin. Haleluya. Lihatlah pohon-pohon yang berbuah. Lihatlah buah-buah, pohon-pohon yang dikasih vitamin, dipupuk. Buahnya lebat, tapi lihatlah buah-buah, pohon-pohon yang dibiarkan begitu saja, tidak diurus. Berbuah tapi tidak lebat. Kalau itu kebenarannya, kami mau ajak kita. Mari kita jemaat pelaku firman, supaya kita berbuah. Haleluya. Jadi, praktekkan ini, firman-firman yang kita lakukan, itu pupuk, vitamin. Tadi kami katakan, tidak ada vitamin yang paling bergizi, yang membuat rohani kita kuat, sehat, yang membuat kita berbuah dalam kehidupan kita, dan bukan sekedar berbuah, tapi buah kita lebat, kecuali kita mau jadi pelaku firman. Haleluya. Ada orang belum lama jadi Kristen, dia percaya Yesus, dia dibaptis. Dia pelaku firman. Dia haus. Dia pelaku firman. Dia mempraktikannya dalam hidupnya. Hidupnya berbuah, bahkan berbuah lebat. Tapi ada orang udah lama jadi Kristen, tapi menganggap remeh firman. Tidak mau jadi pelaku firman. Kalau akhirnya imannya tertinggal, rohaninya tidak maju, bukan Tuhan pilih kasih.
satu tantangan buat kita di malam hari ini, supaya kita boleh menangkap kebenaran ini. Kalau kita ditegur Tuhan, itu tandanya Tuhan sayang kita. Alkitab katakan, orang yang kukasih kutegur dan kuhajar. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini, jemaat pelaku firman. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Satu pertanyaan untuk kita semuanya. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Bagaimanakah kita, ya, dan apakah khasiatnya kalau kita jadi jemaat pelaku firman? Pertama, kita akan kuat. Yang kedua, kita akan memiliki kesaksian. Yang ketiga, kita akan bertumbuh imannya. Dan yang terakhir, kita akan berbuah lebat. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan malam ini yang bertema Jemaat Pelaku Firman. Kami percaya semua kita diberkati Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah terima Yesus, kami mau tantang kita, buka hati, terima Yesus. Hidup ini bukan karena pandai-pandainya kita, tapi karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa ada malam ini, itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, kita mau berdoa buat kita yang punya beban, yang punya masalah. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Kita mau berdoa bagian pertama. Tuhan Yesus, saya terima firman Tuhan yang saya dengar malam hari ini. Saya sadar saya orang berdosa. Saya mau bertobat. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Tuhan Yesus, malam hari ini saya buka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau kita sakit, letakkan tangan kita pada bagian tubuh kita yang sakit. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu tanganmu di jantungmu. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu di ginjalmu. Angkat tanganmu satu ke atas. Percayalah, oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Ya, kalau engkau punya beban, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa, penyakit, dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami katakan, jadilah sembuh apapun penyakitmu. Dalam nama Yesus. Engkau melihat ya Tuhan, bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua belah tangan mereka di dada mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah mujizat Tuhan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah. Pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang maha tinggi menaungi engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya.
curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi negeri kami. Kami berdoa buat kota kami, Jakarta. Tuhan selamatkan kota kami, berkatilah kota kami. Shalom Tuhan ada di atas kota kami. Terima kasih Tuhan, kota yang baik penuh cinta kasih. Jauhkan kota ini dari tsunami, malapetaka, bencana. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji namamu, besar kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Kami berdoa biar gereja Tuhan jadi mercusuar petunjuk jalan. Ikat gerejamu dalam kasih Kristus, menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang jatuh, bangkitkan. Bagi yang mundur, Tuhan tarik kembali. Yang setia melayani, tambahkan karunia buat mereka. Peliharakan hidup mereka dan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat Panorama MGK, Tuhan memberkati. Buat Sobat Stasi dan Sobat TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka menyaksikannya, di LP, di rumah sakit, di rumah, di kelompok-kelompok doa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan jadi jawaban untuk apapun pergumulan mereka. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin.